saudara, kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan topik berkat rumah tangga. Haleluya. Siapa di antara engkau yang siap menerima berkat dalam keluarga dan rumah tanggamu? Mari siapkan hatimu. Saudara, ada dalam kehidupan kita, saya percaya tidak ada yang menolak berkat. Amin. Setiap kita pasti merindukan berkat. Dan biarlah firman ini akan menguatkan kehidupan kita. Ada beberapa kunci yang saya mau bagikan buat kita, bagaimana keluarga kita, rumah tangga kita bisa menikmati berkat. Yang pertama, sangatlah penting, setiap keluarga Tuhan, engkau harus hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara, katakan yes. Amin. Saudara, mari belajar miliki hidup benar. Ketika engkau memiliki keluarga, engkau harus memiliki hidup benar. Mazmur 37 ayat 20 berkata, milikilah kehidupan yang benar, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Itu jaminan Tuhan. Dan saya berdoa biar kita mengalaminya. Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibenarkan oleh kuasa darahnya. 1 Petrus 18 ayat 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Dalam menjalankan kehidupannya, orang benar harus menjadi bahagian dari semua ahli. Dan orang yang benar, hidup orang benar, itu harus takut akan Tuhan. Amin, saudara. Kalau engkau mau keluargamu diberkati, seluruh ahli keluarga harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Mazmur 112 ayat 1 berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudara, keluarga yang menjalankan roda kehidupannya dengan benar pasti diberkati, harmonis, dan pasti dijamin oleh Tuhan. Ya, Anda tidak perlu takut kepada manusia, tetapi belajar hidup takut akan Tuhan. Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 14 ayat 27 juga berkata, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Wow, amin, saudara. Anda mau kekayaan, Anda mau kehidupan, Anda mau kehormatan, mau terhindar dari segala jerat maut, miliki hidup takut akan Tuhan. Kehidupan orang benar juga mendapat jaminan. Dikatakan bahwa anak cucunya tidak akan meminta-minta. Perhatikan Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Wow. Saya berdoa biar hidupmu dan saya mengalami berkat dalam keluarga. Pegang ini, saudara. Mazmur 128 ayat 1 hingga 6 saya bacakan buat kita. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Wow, Tuhan menjamin, saudara. Ketika engkau hidup takut akan Tuhan, percayalah, berkat yang dari Tuhan akan turun dalam hidupmu. Kedua, bagaimana rumah tangga kita diberkati? Saudara, ini penting. Keluarga yang diberkati juga harus bisa menjadi berkat. Haleluya. Apa caranya? Kita harus memiliki kehidupan yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Mazmur 37 ayat 26 berkata, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jika keluarga kita tidak mempraktekkan
kehidupan murah hati dan penuh belas kasihan. Jangan harap kita juga bisa diberi kemurahan. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Wow. Ya, Galatia 6 ayat 10 juga dilanjutkan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Amin, saudara. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Orang kaya secara materi belum tentu otomatis mereka kaya dalam kemurahan. Kenapa? Karena kemurahan berbicara dari hati. Oleh karena itu, kita harus sadari bagaimana dalam khususnya CST, ya, dalam keluarga CST, tahun ini kita belajar hidup tinggal dalam Tuhan supaya kita berbuah. Sehingga salah satu bagian buah roh yang kita boleh share juga apa, saudara? Kemurahan. Hari itu jemaat Makedonia adalah teladan dalam kemurahan hati. Ya, 2 Korintus 8 ayat 2 berkata, sekali lagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wow, saya berdoa biar hidupmu berkemenangan, keluargamu diberkati, tetap hidup dalam Tuhan. God bless you.